Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Keistimewaan dan kekuatan ajaran Islam selain pada akidah mentauhidkan Allah adalah seruan kepada umatnya untuk menjaga persatuan di antara umat Islam atau ukhuwah Islamiyah kal jasadil wahid serta cercaan terhadap perpecahan umat. Hal ini seperti ditegaskan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqasakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah atau agama Islam dengan bersatu padu, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan atau semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Quran Surah Ali Imran 103. Melalui ayat ini Allah hendak mengingatkan akan makna pentingnya hablullah atau tali Allah, yakni Al-Quran yang datang dari langit atau sisi Allah dan diturunkan untuk umat manusia di muka bumi ini. Seperti disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Syuraih Al-Khuzai berkata, ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, beliau bersabda, kabar gembira buat kalian, apakah kalian bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan aku adalah utusannya? Para sahabat menjawab, benar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali perantara. Salah satu ujung talinya berada di sisi Allah dan ujung lainnya ada di tengah-tengah kalian. Maka berpegang teguhlah padanya, sungguh kalian tidak sesat dan binasa jika berpegang teguh padanya. Al-Quran Sahih Ibnu Hibban. Rasulullah SAW pun menyebut Al-Quran dengan yang artinya dia Al-Quran itu adalah tali Allah yang kokoh dan jalannya yang lurus. Juga dikatakan sesungguhnya Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, cahaya yang menerangi, penawar yang memberi manfaat sebagai penjaga bagi orang yang berpegang teguh dengannya, dan penyelamat bagi yang mengikutinya. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, adapun cara memegang tali Allah atau Al-Quran itu supaya kuat dengan cara jami'an, artinya bersatu padu atau berjamaah. Ahli tafsir terkemuka Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranil Azim menjelaskan tentang maksud ayat ini adalah bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk berjamaah dan melarang perpecahan. Telah datang banyak hadis yang berisi perintah persatuan dan larangan perpecahan. Mereka dijamin terjaga dari kesalahan manakala mereka bersepakat bersatu berjamaah. Demikian pula Mufassir Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan,
tentang tafsir ayat ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan persatuan dan melarang dari perpecahan. Karena sesungguhnya jamaah atau persatuan merupakan keselamatan dan perpecahan merupakan kebinasaan. Ditegaskan dengan kalimat wallahu tafarraqu. Artinya dan janganlah kalian berpecah belah, berarti bahwa peringatan Allah kepada umat Islam adalah untuk bersatu dalam persatuan Islam, dan sebaliknya larangan berpecah belah sebab menyebabkan lemahnya umat Islam di hadapan umat lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguraikan bahwa para pengikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kelompok manusia terbesar yang bersatu dan saling mengasihi karena Allah. Sebaliknya golongan filsafat adalah kelompok manusia terbesar dalam pertikaian dan perselisihan. Sesungguhnya dalam golongan yang hanya mengandalkan ra'yu atau logika otak semata akan banyak terjadi pertikaian dan perselisihan sesuai dengan pendapat masing-masing. Satu sama lain bahkan bisa saling menyalahkan. Hal seperti ini tak mungkin dan tak akan pernah terjadi pada umat yang mengikuti perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jika terjadi perselisihan pada umat Islam dan mengakibatkan pertikaian, permusuhan, pengkafiran, bahkan sampai pada pertumpahan darah, maka ketahuilah bahwa hawa nafsu telah berperan di sini dan bukan lagi kebenaran. Belajar dari orang-orang saleh terdahulu, dari generasi sahabat tabi'in, ulama, mujahid, dan tokoh pergerakan Islam, mereka sungguh telah memberikan contoh kepada kita bahwa walaupun mereka terkadang bahkan seringkali berbeda pendapat dan berselisih paham dalam masalah kafiyat atau cara pelaksanaan ibadah tertentu, dan ini bukan pada masalah akidah Islam, namun mereka tetap bersatu, berkomunikasi, dan saling kasih dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Karena itu persatuan dan kesatuan umat Islam akan mendatangkan ridha Allah, sebaliknya perpecahan hanya akan mendatangkan murkanya. Untuk itu hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah, marilah kita jauhi pertikaian, berbantah-bantahan, dan perpecahan. Karena hal itu hanya akan melemahkan sendi-sendi kekuatan umat Islam. Sebuah dan hal ini tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam serta menjauhi perpecahan yang biasanya dimulai dari fanatisme golongan. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali mengatakan sesungguhnya sikap fanatik adalah penyakit kronis yang telah membinasakan umat terdahulu dan sekarang. Penyakit inilah yang pertama kali terjadi dalam sejarah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yaitu saat menimpa iblis terlaknat. Dengan sebab itulah ia menjadi makhluk pertama yang bermaksiat kepada Allah. Kefanatikannya terhadap bahan asal penciptanya, yakni api, menyebabkan kufur dan menolak perintah Allah untuk sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Demikianlah, semoga kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam serta menjauhi perpecahan dan perbantahan di antara kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dabin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.